Gue yakin kebanyakan orang itu pengen bisa ya yang namanya day trading atau trading harian, biar bisa mendapat uang ya secara konsisten tiap hari gitu. Misal hari ini trading, besoknya udah take profit langsung dapat berapa juta, berapa juta, berapa juta gitu. Itu mungkin salah satu pekerjaan yang kalian impikan gitu, karena kalian tinggal charting, kalian tinggal besoknya udah dapat duit gitu. Jadi di video ini gue bakal sharing ke kalian ya, pendekatan trading harian untuk mendapatkan profit yang bisa gue bilang konsisten ya. Dan sebenarnya ya, day trading di kripto itu ya, kita harus memanfaatkan ada fluktuasi harga harian ya, untuk mencari profit yang cukup cepat ya. Kunci utamanya gue bagi jadi 3. Yang pertama itu disiplin, ya, yang kedua itu rencana, yang ketiga itu adalah manajemen resiko yang ketat. Selanjutnya, konsistensi itu menurut gua adalah kuncinya untuk menjadi sukses di financial market atau di trading ya. Karena banyak trader itu gagal karena kurang rencana dan juga disiplin gitu. Dengan pendekatan sistematis dan evaluasi yang rutin melalui jurnal trading ya, target profit harian seperti 1 juta per hari itu sangat-sangat bisa dicapai dan sangat-sangat realistis gitu. Mungkin 1 juta per hari itu bisa jadi salah satu impian kalian ya, sebuah nominal ya atau uang yang kalian impikan selama ini untuk mendapatkan dalam sehari gitu. Berarti kalau misalnya di rata-rata ya mungkin bisa jadi 30 juta gitu ya per bulan gitu. Walaupun nggak bisa dihitung secara kasar sih ya. Jadi langsung aja di sini gue bakal share ke kalian ya strategi trading untuk mencapai target harian 1 juta rupiah per hari ya. Kita nggak usah banyak-banyak dulu nih, 1 juta per hari dulu aja ya. Yang pertama ya, pilih aset yang liquid dan juga volatil ya. Jadi aset dengan volume yang tinggi lebih mudah diperdagangkan dan punya banyak peluang pergerakan harga ya. Karena apa? Karena ini kita untuk trading harian, jadi kita harus cari yang volume cukup tinggi. Artinya apa? Berarti market participant lagi trade di aset tersebut. Jadi harganya bisa naik dan turun dengan waktu yang cukup cepat gitu ya. Selanjutnya yaitu breakout trading ya. Jadi masuk posisi saat harga menembus support atau resisten dengan volume yang besar gitu. Dan kalau misalnya untuk day trading atau scalping ya itu kalian bisa target profit 2 sampai 5% gitu ya. Dan jangan lupa kalian harus memakai yang namanya stop loss juga ya. Dan ini kalau gua pribadi kasih saran ke kalian itu ya dekat level breakoutnya gitu, di bawahnya sedikit ya bisa gua bilang. Selanjutnya ada yang namanya momentum trading ya. Jadi ikuti tren yang sedang kuat ya dengan indikator seperti MA, RSI dan volume ya. Contoh beli RSI di saat di atas 60, artinya kan tuh momentum lagi kuat gitu kan. RSI adalah indikator momentum ya kan atau osilator namanya. Dan harga itu di atas EMA kalau bisa. Kenapa? Karena kalau di atas EMA itu artinya apa? Momentum trendline itu lagi bullish banget gitu atau lagi kuat lah bisa gua bilang ya. Nah, ada strategi yang keempat juga ya, yaitu yang namanya mean reversion ya, yaitu strategi kontrarian ya, yaitu ambil posisi berlawanan saat harga terlalu ekstrim ya. Contoh, RSI di atas 70 itu udah dibilang sebagai overbought gitu. Atau ya oversold juga bisa dibilang ya. Kalau misalnya udah di bawah 30 ya, level RSI-nya itu udah oversold gitu. Targetnya saat harga kembali ke rata-rata ya, atau EMA-nya bisa gue bilang seperti itu. Misal ya, harga sekarang di $1, rata-rata EMA di 0,8. Kalian bisa melakukan short karena harga itu cenderung bakal mendekati ya harga mean reversion-nya lagi atau bisa dibilang harga mean-nya atau harga titik tengahnya yaitu di EMA-nya bisa gue bilang ya. Selanjutnya, scalping ya. Eksekusi cepat dalam hitungan menit ya dengan target kecil ya cuman 0,5 sampai 2% gitu ya, tapi frekuensi tinggi ya. Tapi ini kalian harus ingat juga ya, hindari over trading kalau misalnya kalian lagi scalping. Misal kalian scalping ini stop loss 2 kali atau 3 kali udahan dulu untuk hari ini, ya. Karena kalian harus mikir ya, bahwa tiap hari itu kalian punya jatah loss. Jatah loss kalian tuh 3 kali gitu. Misal ya, ini kalau dari prinsip gua pribadi, jatah loss kalian tuh 3 kali, itu udah cukup gitu. Kalau misalnya udah 3 kali, ya udah gitu. Kalian stop trading, besok baru mulai trading lagi. Seperti itu dan diulang-ulang seperti itu aja. Selanjutnya ya, kalian harus gunakan strategi sesuai waktu dan juga kepribadian kalian sendiri gitu ya. Yang pertama ya, jika kalian itu aktif memantau layar atau memantau ya laptop kalian atau PC kalian gitu ya, momentum atau scalping itu cukup cocok ya untuk kalian trading gitu. Tapi kalau waktu kalian terbatas ya, kalian tuh fokus pada 1 sampai 2 setup aja yang berkualitas gitu. Misal breakout, kalian lihat ada breakout nih dari resisten atau breakout dari support, atau misal kalian udah lihat nih udah terlalu tinggi, ada reject di resisten, kalian bisa ya melakukan short gitu atau ya mean reversion dibilangnya ya. Jadi apapun strateginya sebenarnya manajemen resiko itu adalah yang tetap wajib gitu ya, agar bisa profit secara konsisten. Selanjutnya ya, tools dan juga analisis yang kalian butuhkan ya untuk kalian trading harian bisa gue bilang. Yang pertama, strategi day trading crypto itu harus memakai exchange yang terpercaya gitu ya. Gunakan platform dengan likuiditas yang tinggi, tapi biaya yang rendah. Ya, maksudnya likuiditas tinggi ini apa? Artinya banyak orang yang berjualan dan membeli aset itu di exchange tersebut.
Jadi kalau kalian pakai size yang cukup besar, karena gini kan logika ya, kalau kalian scalping dengan stop loss yang ketat dan juga take profitnya targetnya persenannya kecil, ya kalian harus masuk dengan size yang cukup gede, gitu, biar bisa sesuai dengan risk per trade kalian 1%, seperti itu. Jadi kalian butuh yang likuiditasnya cukup tinggi, gitu ya. Selanjutnya, pilih yang mendukung futures bila ingin trading dua arah. Jadi kalian bisa long dan juga bisa nge-short gitu ya. Karena kalau scalping di spot itu menurut gua rugi. Kenapa? Karena fee di spot itu jauh lebih mahal ya dibanding future. Tapi kalau future untuk jangka panjang itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena itu ada funding fee ya kan. Kalau spot itu awal doang yang mahal, tapi sisanya udah gitu gratis, gak ada fee lagi gitu, ya. Selanjutnya, charting tools and indicator ya. Gunakan trading view atau chart bawaan exchange ya, tapi kalau gua pribadi lebih suka trading view ya, untuk analysis ya technical dengan indikator seperti RSI, MACD, EMA, dan Bollinger Band, yaitu Bollinger Band untuk mean reversion, dan kalau untuk MA dan RSI itu ya untuk yang saat uptrend atau downtrend bisa gua bilang seperti itu ya. Selanjutnya, berita dan juga sentimen pasar ya. Ikuti update dari Twitter ya. Media kripto gunakan berita sebagai pelengkap analisis teknikal, bukan dasar utama keputusan. Contohnya gini ya, kalian lihat Bitcoin ini cukup bagus gitu harganya untuk di long, tetapi ternyata jam 8 malam ini ya, misal ini sekarang udah jam 5 gitu ya, jam 8 malam ini itu bakal ada FOMC ya. Jadi itu antara rate cut atau rate hike, ya bisa dibilang pemotongan suku bunga atau dinaikin. Itu kan volatilitasnya bakal cukup tinggi. Kalian mending stop dulu, jangan kalian malah gambling di sana. Kalian malah seneng ya, terus udah gitu kalian malah, "Oh, ya udahlah gua long aja gitu, siapa tahu naik gitu, siapa tahu rate cut," gitu, ya. Pada dasarnya kan rate cut sebenarnya nggak secepat itu. Di saat rate cut itu kenapa naik, karena itu orang-orang FOMO aja gitu, bukan emang orang membeli karena rate cut gitu sebenarnya kan ya. Tapi ini sebenarnya ya kayak Twitter dan media sosial dan lain-lain tuh bisa jadi pedang berbata dua ya. Kalau misalnya kalian jadi bias atau mungkin kalian jadi bingung ya, apa yang harus kalian ikutin? Analisis teknikal kalian kah? Atau berita kripto yang ada gitu? Kalau gua pribadi, gua prefer ya, itu technical analysis gua sendiri gitu. Karena kalau misalnya gua gabung-gabungin sama makro lah, sama news, berita dan lain-lain di Twitter, itu cuma jadi noise doang di gua. Ya, gue jadi pusing, gua harus ikutin yang mana kan. Gue tuh nggak pernah ikutin yang berita ini, karena mostly gue bakal salah, gitu. Karena orang-orang ini kalau udah lihat berita, itu bakal mikir hal yang sama seperti gua. Contoh ya, orang-orang mikir, "Oh ini bakal rate cut, berarti bakal naik," gitu. Nah, tapi secara price action jelek, itu kemungkinan besar bakal turun gitu. Karena orang sudah berantisipasi ya untuk rate cut, jadi orang tuh udah mulai ngelong duluan atau bisa dibilang udah price in, seperti itu. Selanjutnya manajemen order ya, kalian tuh perlu ya gunakan yang namanya stop loss, take profit, dan juga limit order kalau kalian lagi ada trading plan yang belum kejemput, kalian pakai limit order gitu ya. Untuk kontrol resiko ya, dan eksekusi yang lebih optimal gitu. Dan kalau misalnya kalian mau pakai trailing stop, itu juga oke lah, itu membantu kalian lagi mengikuti tren. Contoh trailing stop tuh gimana, misal kalian entry nih, harga naik nih, ke TP1 kalian bisa SL to BP, itu tuh bisa dibilang sebagai trailing stop. Terus ya gitu dari TP1 naik ke TP2. SL kalian yang di BEP, kalian naikin ke TP1, itu tuh trailing stop namanya. Jadi kalau misalnya harga naik terus, ya tetap jalan, tapi kalau misalnya harga tiba-tiba turun drastis, kalian tetap profit, seperti itu. Selanjutnya, journal trading ya. Catat setiap transaksi entry, SL, TP, hasil, dan juga emosi ya, untuk evaluasi performa dan peningkatan strategi. Tapi dari ini semua, yang paling penting itu adalah emosinya. Kalian harus catat hasil, emosi, dan alasan kenapa kalian entry ya, di posisi tersebut ya. Kalau entry SL dan TP itu opsional. Kenapa? Karena itu udah ada di exchange kalian. Ngapain kalian tulis lagi gitu kan, itu nggak optimal bisa gua bilang ya, kayak buang-buang waktu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lengkap gitu ya, silahkan tuh. Tapi yang tadi paling penting itu apa, ya itu alasan kalian entry, yang kedua apa yang kalian rasakan, misal lagi emosinya lagi fear atau lagi greed, dan kalau misalnya bener, ya kalian evaluasi juga, kalau salah evaluasi juga, seperti itu ya. Nah ini ya yang orang-orang tuh harus banyak pahami ya, tools itu hanya sebagai alat bantu. Karena gua lihat ya banyak orang itu yang memakai tools itu udah seperti Tuhan ya, atau seperti ya kayak, "Oh ini adalah senjata sucinya gua." Kalau misalnya toolsnya itu lagi bilang bullish, lu langsung ngelong gitu tanpa lu analisa lagi, itu hal yang sangat tidak bijak menurut gua ya. Jadi tools ini kan hanya membantu eksekusi strategi biar lebih efisien, tapi ya faktor terpenting berikutnya adalah manajemen modal dan juga manajemen resiko gitu. Dan juga ya technical analysis kalian, kalian mau pakai support resistant atau apapun itu ya, pakai metode kalian masing-masing lah ya. Selanjutnya, ini faktor penentu ya, apakah kalian itu bisa bertahan trading dalam jangka panjang atau enggak gitu, yaitu manajemen resiko. Ya, karena kalau misalnya orang dengan manajemen resikonya yang kurang baik ya, mungkin bisa profit berkali-kali lipat ya, hanya dalam waktu sebulan gitu. Tapi ya nggak bakal
bertahan panjang gitu, nggak bakal bertahan lama. Padahal trading ini kan ya maraton game, bukan sprint gitu ya. Kalau kita lari maraton ya bisa berjam-jam gitu, bukan cuman 30 detik selesai, nggak kayak gitu ya, trading itu lama jangkanya. Nah ini adalah, manajemen resikonya ya, kalau misalnya sama gua udah di-breakdown sebelah sini, yang pertama, aturan 1-2% resiko per trade atau risk per trade. Jadi kalau misalnya kalian kena SL, itu kalian minus 1-2% dari porto kalian, gitu ya. Selanjutnya diversifikasi ya, lebih baik bagi modal menjadi beberapa trade yang lebih kecil, gitu. Contoh ya, kalau misalnya kalian tuh lebih sering scalping ya, kalian bisa entry-nya 3 kali gitu bisa dibilang ya. Misal entry satu koin lagi, satu koin lagi. Jadi ada 3 posisi at once gitu ya. Selanjutnya, kalau misalnya kalian misal pengen day trading atau apapun itu ya, satu juga udah cukup sebenarnya, nggak usah sesering itu. Kalau misalnya scalping kenapa boleh banyak posisinya, karena itu kan buat jangka pendek gitu. Dan biasa resiko per trade-nya atau risk per trade orang yang scalping itu 1% ya, tapi kalau kebanyakan orang yang day trading itu biasa 2-3% gitu. Tapi kalau gua pribadi saranin ke kalian konsisten di 1% aja gitu ya. Karena kalau misalnya kalian nggak konsisten dari risk per trade, gimana kalian mau konsisten di hal-hal lain gitu kan. Karena risk per trade ini adalah hal yang sangat-sangat basic menurut gua yang harus kalian pahami. Selanjutnya, gunakan stop loss secara disiplin ya. Jadi kalian harus tentukan level stop loss sebelum entry dengan stop loss dan juga take profit-nya. Jadi kebanyakan orang tuh entry dulu baru pasang stop loss-nya, baru pasang TP-nya. Jangan kayak gitu ya. Kalian di awal tuh harus udah nentuin stop loss-nya dulu di mana. Kalian harus udah tulis dulu stop loss di mana, take profit di mana, baru kalian gas entry gitu. Jangan kebalik, jangan entry dulu, take profit dulu atau bahkan stop loss juga dipasang gitu. Itu kacau menurut gue ya, itu gak bijak sama sekali gitu ya. Karena trading itu harus memiliki rencana jelas ya, kapan harus keluar, mau itu take profit ataupun stop loss gitu. Ya, selanjutnya risk to reward ratio yang sehat ya. Pastikan potensi profitnya itu lebih tinggi dibanding resikonya ya. Dengan risk to reward 1/3, ini kalau gua pribadi. Mungkin orang lain ada 1/2, 1/1,5, 1/4. Tapi kalau gua pribadi minimal 1/3. Kalau mau lebih ya lebih bagus gitu, tapi tergantung lagi ke trading style kalian masing-masing ya. Next, ini ada manajemen resiko dan pengaturan modal ya. Yang pertama, sizing posisi dan juga leverage ya. Sesuaikan ukuran posisi dengan volatilitas aset ya. Berhati-hatilah karena leverage tinggi memperbesar resiko rugi. Ini yang banyak orang salah kaprah ya. Orang mikir leverage tinggi itu resiko ruginya tambah besar. Padahal enggak. Asalkan ya, misal leverage kalian 100, margin kalian kecil ya sama aja. Yang penting tuh position size-nya. Position size itu adalah margin dikali dengan leverage gitu. Mau kalian margin $10 leverage 100 sama dengan berapa? Itu sama dengan 1.000 gitu. Atau margin 100 leverage 10 sama dengan 1.000 juga gitu. Jadi kan nggak beda jauh gitu mau leverage 100 atau leverage 10 gitu. Asalkan kalian pakai ya namanya metode yang cross bukan yang isolated gitu ya. Kalau isolated ya itu baru leverage dan margin ini berpengaruh. Tapi kalau kalian pakai cross sih nggak bakal ngaruh sisanya ya gitu ya. Selanjutnya, hindari overtrading dan juga jaga emosi. Ini adalah salah satu yang paling penting ya. Dan ini ya, Scott Melker ya ini menyarankan max ya 3 posisi aktif ya agar kita tuh bisa fokus ya. Dan resiko kita terkendali dan kita bisa fokus ngeliat aset tersebut. Kalau udah terlalu banyak, misal kita sekali open posisi 10, kita bingung nih yang mau dipantau aset yang mana nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu. Sedangkan fokus manusia itu terbatas gitu. Jadi 3 itu udah sangat-sangat maksimal menurut gua ya sekali trade ya. Selanjutnya kalian juga harus kendalikan emosi dan jangan FOMO atau balas dendam. Kalau misalnya kalian lagi stop loss ya, itu misal kalian rugi ya, ya udah, it's part of the game. Sama seperti kalian lagi main Mobile Legends atau game-game lainnya. Kalau kalah, ya udah kalian tinggal main lagi kan, sesimpel itu. Jadi kalian harus treat ya trading ini seperti kalian main game, gitu. Di saat kalian udah treat ini sebagai main game dan kalian benar-benar having fun, ya itu kalian bakal mendapatkan profit secara konsisten lah, percaya sama gua ya. Selanjutnya, kesiapan menghadapi volatilitas yang ekstrim. Jadi ini kalian udah harus siapin mental kalian juga ya sebelum kalian nyemplung ya ke dunia investasi atau trading, terutama di kripto gitu ya. Kalau di saham mungkin ya lebih slow, pergerakan harga lebih naik lebih dikit, turun lebih dikit. Nah, kalau kripto beda cerita. Ini kan jauh lebih volatil bisa gue bilang ya. Ini di sini juga ya, gue tulis ya, pasar kripto itu bisa sangat-sangat liar gitu ya. Jadi kalian harus simpan dulu ya, yang namanya dana darurat. Just in case kalian rugi besar, ya terus kalian nggak punya uang lagi, kalian masih punya dana darurat untuk kalian hidup gitu. Tapi itu juga gak bijak ya untuk kalian masukin most of your money atau kebanyakan dari uang kalian itu ke financial market tanpa kalian riset terlebih dahulu atau tanpa kalian tuh udah jadi trader yang profesional gitu ya. Selanjutnya ya, modal 100 juta versus modal 10 juta ya. Mencapai profit 1 juta sehari tentu lebih realistis dengan modal yang lebih besar. Itu udah pasti ya. Trader modal kecil mungkin terpaksa mengambil resiko yang lebih besar. Karena apa? Karena ya targetnya 1 juta per hari gitu kan. Tapi yang penting itu risk management harus lebih konservatif saat modalnya itu kecil. Karena kalau misalnya modalnya kecil, semakin kalian tuh bakal FOMO.
gitu. Misal modal kalian 10 juta nih, tapi target kalian pengen 1 juta per hari gitu. Itu kalian harus dapat 10% per hari, itu gila banget. Kalau misalnya kalian ya, coba kalian hitung ya. Kalau misalnya kalian tuh 10% per hari selama setahun ya konsisten, ya itu duit kalian udah miliaran, puluhan miliar bahkan, lebih ya menurut gue ya, dari modal 10 juta. Mungkin ratusan miliar kali ya. Selanjutnya ini salah satu juga ya yang bisa bikin kalian profit secara konsisten dan juga di keadaan market manapun, yaitu memanfaatkan perdagangan dua arah di pasar kripto, yaitu long dan juga short gitu ya. Perdagangan dua arah nih udah gua tulis juga. Jadi salah satu keunggulan market kripto ya, terutama di pasar derivatif ya, atau futures bisa gua bilang, itu kita tuh bisa profit dua arah gitu. Jadi kita gak usah menunggu pasar sampai bullish dulu baru kita bisa mendapatkan profit, tapi kita di manapun ya, mau di sideways, mau di uptrend, mau di downtrend, kita tetap bisa dapat gitu 1 juta per hari ya, atau bisa dapat cuan lah ya. Asal kita punya strategi yang tepat bisa gue bilang. Nah jadi bagi yang belum tahu ya, apa itu long, apa itu short, ya ini intinya ya, ini adalah membeli aset dengan harapan harga naik, itu adalah long. Jadi itu kita buy basically. Kalau misalnya short itu kita menjual aset ya, yang dipinjam dengan harapan harga itu bakal turun, gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya sell ya, tanpa kita punya barangnya, kita nge-short selling, kita bisa mendapatkan untung kalau harganya turun, gitu ya. Selanjutnya ya, trading dua arah juga memungkinkan kita untuk mendapatkan hedging, gitu ya. Maksudnya gimana? Contoh ya, kita nih pegang aset spot, contohnya Bitcoin gitu, untuk jangka panjang. Tapi kalian tuh khawatir kalau misalnya Bitcoin tiba-tiba turun gitu. Jadi kalian tuh misal di spot nih pegang Rp10 juta gitu dalam bentuk Bitcoin. Kalian tuh ada trading juga ya Rp10 juta juga gitu misalnya. Kalian ini ya di sebelah sini punya Rp10 juta terus harganya takut turun nih karena udah terlalu tinggi. Kalian bisa nge-short juga di atas gitu. Jadi kalau misalnya harganya turun, kalian tetap mendapatkan profitnya gitu. Tapi nanti sekalinya nanti naik lagi harganya, ya itu kalian udah kembali ke BEP gitu sih yang spotnya. Plus profit yang udah dapat dari kalian nge-short sebelumnya. Seperti itu, jadi double lah profitnya bisa gue bilang ya. Nah ini gue udah tulis juga ya, kita tuh bisa buka short BTC jangka pendek di future untuk mengimbangi potensi rugi di spot ya. Jadi jika harga turun, profit short mengompensasi penurunan nilai spot ya. Ini berguna untuk menjaga profit kita secara konsisten. Seperti itu. Selanjutnya ya, perhatikan resiko short dan juga leverage ya. Perdagangan derivatif umumnya melibatkan leverage ya, sehingga resikonya lebih tinggi gitu. Ini kenapa gue ngomongin tentang leverage, padahal leverage itu menurut gue gak terlalu guna ya, gak terlalu ngaruh, karena ya pada dasarnya orang-orang pemula ini ya belum ngerti ya konsep leverage sebenarnya tuh gimana, konsep risk per trade atau position size sebenarnya tuh gimana gitu ya. Nah short selling ya khususnya itu memiliki potensi rugi tak terbatas ya, karena harga aset secara teori bisa naik tak terhingga. Maksudnya gimana? Kita contoh ya, kita beli Bitcoin di 80.000 misal, atau 90.000 ya sekarang ya, 90.000, terus udah gitu maksimal penurunan berapa? 100% ya, maksimal ke nol, ya. Itu kalau kita beli. Tapi kalau kita nge-sell atau kita short selling, itu potensi ruginya tuh unlimited karena Bitcoin dari 90.000 bisa jadi ke 900.000 gitu, atau mungkin bisa jadi 90 juta gitu. Gila ya 90 juta dolar per koin ya, itu mungkin nggak tahu lah kapan ya. Tapi itu kan nggak terbatas bisa gue bilang kenaikannya atau kerugiannya bisa gue bilang. Dan kalian harus memahami juga mekanisme dan resikonya juga ya. Pertama, bisa kalian kena margin call kalau misalnya kalian nggak punya risk management dengan baik ya. Kedua, yaitu pendanaan yang funding rate bisa dibilang ya, itu adalah funding fee, yaitu kalian harus membayar biaya ya. Kalau misalnya kalian tuh open posisi di future lebih dari 8 jam gitu. Jadi setiap 8 jam kalian bakal bayar 0,001% atau berapapun lah tergantung funding rate-nya. Jadi tergantung seberapa banyak orang yang nge-long, seberapa banyak orang yang nge-short, seperti itu. Selanjutnya kalian bisa memanfaatkan ya peluang dua arah dan memperbanyak peluang profit harian kalian gitu ya. Jadi nggak peduli marketnya lagi hijau atau lagi merah ya, kita tuh bisa selalu ada ya aset yang bisa kita tradingkan gitu. Dan seperti yang kalian tahu ya, kondisi market sekarang itu memang masih tidak menentu ya. Mau long atau short tuh sangat-sangat susah gitu. Maka dari itu sebenarnya day trading ini sangat berguna gitu. Karena kalau misalnya kalian swing, kalian bisa menunggu sangat-sangat lama, bahkan akhirnya kena stop loss gitu. Kenapa? Karena overall ya market masih bearish juga gitu. Kalau misalnya kalian ngelong untuk swing, ya kurang bijak menurut gua. Jadi sekarang itu adalah momentum yang tepat untuk kalian mulai day trading atau trading harian gitu. Contohnya seperti di Discord gua ya. Ini ada recap calls ya dari beberapa minggu lalu ya, ini dari November ya, di bulan November. Misal Bitcoin gue short di sebelah sini ya, di sebelah sini nih kalian lihat, langsung ini gak lama kemudian TP1 hit, TP2 hit, langsung full TP gitu ya, langsung full take profit gitu ya. Selanjutnya Kaito, itu gue entry yang namanya position long gitu ya. Itu langsung cuman dalam beberapa hari doang gitu. Nah ini take profit satu dan langsung gak lama kemudian full TP, seperti itu ya, gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat, sebelah sini juga recall ya. Recall tuh langsung hit TP1 dan hit TP2-nya gitu. Fartcoin long di sini ada aja yang invalid
Tetap ya, kalian kalau misalnya lihat di sebelah sini, kayak tadi gue 3 kali menang, 1 kali salah itu adalah hal-hal yang sangat wajar gitu ya. Misal kalian lihat lagi ya, di sebelah sini, Bitcoin gua ngelong lagi ya, dan akhirnya ini kena take profit 1 juga gitu ya. Jadi gunanya trading harian di saat market tidak menentu tuh sangat-sangat efektif menurut gua. Jadi di saat marketnya susah, kalian tetap bisa dapat uang gitu secara konsisten. Dan kalau kalian lihat recap gua ya, selama bulan November, nah sebelah sini ya, kalian bisa lihat BTC Long, TP ya, Sky AI, BTC Aster dan lain-lain, apakah ada yang invalid? Ada ya, tapi dengan win rate berapa? 72%. Jadi memang ya, nggak ada satupun orang dunia ini yang bisa win rate 100% juga ya, kecuali dewa mungkin ya, gua nggak tahu. Tapi inilah ya yang bisa menghasilkan kalian uang atau make money ya dari keadaan market yang seperti ini sekarang gitu, yaitu day trading. Dan menurut gua ya, dengan strategi yang tepat, disiplin yang tinggi dan kemauan belajar yang terus-menerus ya, kalian hard work belajar pagi, siang, malam tuh bener-bener belajar terus gitu ya. Itu kalian bakal mendapatkan ya, mungkin konsisten ya 1 juta per hari gitu. Walaupun gak semua hari bakal profit. Seperti yang tadi kalian lihat ya di private community gua recap calls-nya, apakah ada yang stop loss? Ada. Tapi kebanyakan yang mostly profit ya, dengan win rate 72% gitu. Tapi kunci utamanya adalah konsistensi dan juga pengendalian resiko gitu. Ya, bahkan kalau win rate gua pun ya, cuma 30%, gua tetap bisa profit. Kenapa? Karena risk to reward gua tinggi, 1 banding 3 seperti itu ya. Oke, kesimpulannya, yang pertama, rencana dan target yang realistis ya. Jadi kalian tuh harus mulai dari skala yang kecil ya, atau paper trading kalau kalian mau ya, walaupun gak gua sarankan. Karena apa? Karena ya mental kalian gak bakal teruji ya. Setelah konsisten baru gunakan dana yang nyata ya, atau yang real money-nya bisa gue bilang ya. Tetapkan target sesuai modal dan juga pengalaman. Yang kedua, evaluasi dan adaptasi gitu ya. Pasar kripto tuh selalu berubah ya. Kalian tuh harus lihat jurnal trading kalian juga ya, mau mingguan ya, atau mau bulanan kalian ceknya gitu ya. Kalian harus perbaiki kesalahan ya, kalian harus evaluasi juga. Apapun yang kalian lakukan, mau kalian take profit ataupun kalian loss, kalian harus melakukan evaluasi gitu. Kenapa kalian bisa win, kenapa kalian bisa loss, seperti itu ya. Dan selanjutnya kalian harus terus belajar juga ya, mau lewat manapun, mau lewat YouTube gua, mau lewat kelas-kelas yang lain atau komunitas trading yang lain atau apapun itu atau komunitas gua pribadi ya silahkan aja gitu. Yang penting kalian mau belajar gitu ya. Selanjutnya mentalitas jangka panjang ya. Fokus pada proses dan pertumbuhan bulanan ya, bukan hasil harian. Karena bisa aja ya kemarin gua profit, hari ini gua loss, besoknya gua loss lagi, besoknya gua loss lagi gitu. Tapi kalau misalnya ditarik selama sebulan atau bahkan setahun, gua tetap profit gitu. Jadi kalian jangan lihat ya harian, harian tuh bisa loss. Tapi kalau bulanan itu sangat susah untuk loss, apalagi tahunan gitu ya. Dan kalian harus jaga keseimbangan mental juga ya, dan juga fisik ya, agar kalian bisa tetap objektif. Di saat kalian mentalnya lagi nggak benar, misal kalian baru diputusin pacar atau apa gitu ya, kalian jangan trading gitu. Karena apa? Karena mental kalian lagi emosional bisa dibilang, atau lagi kena mental ya gitu ya. Jadi kalian nggak bisa ngambil decision atau keputusan yang tepat dan berdasarkan logika gitu ya. Selanjutnya disiplin adalah kunci ya. Dengan konsistensi, penerapan strategi teknikal dan manajemen resiko, serta screening altcoin yang baik, itu udah gua share juga di video-video sebelumnya ya. Profit harian yang stabil tuh dapat tercapai dan ini adalah hal yang sangat-sangat realistis. 1 juta per hari itu mungkin memang salah satu impian gua dulu. Itu bukan impian sih, goals gua ya. Gua itu dulu pas lagi SMA kelas 1, gua ngomong ke teman-teman gua lah di kelas ya, gua kayak keluar-keluar sendiri ya, kayak orang bego sebenarnya. Gua bilang gua pengen ya dapat minimal 1 juta per hari. Dan akhirnya beneran tercapai hanya dalam waktu ya sekitar 1 tahunan. Gitu, gue dapat tuh konsisten 1 juta per hari atau bahkan ya kalau misalnya dibuletin ya, selama sebulan tuh bisa lebih dari 30 juta. Dan next-nya, gue itu targetin berapa, $1.000 per hari dan udah tercapai juga gitu. Dan sekarang ya mungkin gue targetin berapa ya, 1 miliar per hari kali ya. Ya semoga aja nanti next tercapai gitu ya. Oke, jadi gue yakin ya kalian udah cukup mengerti gimana caranya kalian mendapatkan 1 juta per hari secara konsisten. Walaupun bukan artian kalian harus menang terus tanpa ada kalah, itu hal yang mustahil. Tapi kalau di rata-rata kalian tetap akan menang atau tetap profit gitu ya. Kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini, kalian bisa tulis di komen ya, day trading ya. Gue pengen lihat ya, seberapa besar ya dampak gue untuk kalian semua dan kalau misalnya emang ini membantu, gue bakal bikin konten-konten seperti ini ya selanjutnya ya.